الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Mr. G, mudah sederhana. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar bagian pertama. Ada 5 sifat bentuk akar yang tampak seperti dalam layar tersebut. Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan bahas satu persatu sifat-sifat bentuk akar tersebut. Baik anak-anak yang hebat, kita akan mulai saja membahas sifat-sifat bentuk akar tersebut. Baik, sifat-sifat bentuk akar yang pertama adalah akarnya seperti ini tampaknya. Akar A pangkat 2 sama dengan A. Oke, artinya bilangan apapun, bilangan pangkat 2 apapun diakarkan akan menghasilkan A. Kalau kita bilang akar, berarti akarnya adalah akar pangkat 2. Namun tidak ditulis pangkat 2-nya di sini. Di sini hanya akar, misalkan di sini akar 2 pangkat 2, maka hasilnya berapa? 2. Akar 10 pangkat 2, hasilnya berapa? 10. Dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat sifat yang kedua. Dimana sifat yang kedua adalah seperti ini sifat yang kedua. Bentuk akarnya ini adalah akar pangkat N, dimana bilangan pokoknya adalah A pangkat N. Oke, maka hasilnya adalah A pangkat M per N. Yuk kita aplikasikan ke dalam soal. Misalkan di sini di sini 2 pangkat 6, akarnya akar pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 3 sama dengan 2 pangkat 2. Oke, kita lanjut ya. Misalkan di sini tertulis 5 pangkat 10 sama dengan berapa? Wah, kok tidak ada bentuk akarnya? Ada di sini. Di sini adalah akar pangkat 2. Cuman tidak ditulis. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 10 per berapa tadi di sini? Akarnya 2. Oke, berarti sini 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. Oke, baik anak-anak yang hebat. 2 sifat sudah kita pelajari. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Untuk sifat berikutnya, kita tulis dulu ya. Saya tulis di sini adalah N AB. Artinya di sini perkalian. Di sini ada A pangkat N. Yes. Di sini adalah N. Oke. Maaf, ini pulpennya agak kacau. Dikali, di sini ada 2 bilangan pokok yang berbeda, yaitu A dan B bilangan pokoknya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita aplikasikan ke dalam soal, misalkan akar pangkat 3 dari 4 kali 5. Maka hasilnya? Betul, akar pangkat 3 kali 4 dikali akar pangkat 3 kali 5. Sudah selesai belum? Belum. Yuk kita selesaikan. Maka hasilnya di sini 4-nya pangkat berapa? Yuk, di sini tidak tertulis, berarti 1. Tapi tidak ditulis kalau pangkat 1. Kalau akar pangkat yang tidak tertulis adalah akar pangkat 2 yang tidak tertulis.
Oke, di sini 1, maka di sini 1 per akarnya 3. 5 pangkat 1 per 3. Oke, lanjut ya, contoh lagi nih. Misalkan di sini akar pangkatnya seperti ini. 3 pangkat 4, 4 pangkat 6 misalkan. Yuk kita proses. Boleh satu-satu ya, boleh seperti ini mengikuti sifatnya boleh. Dikali 4. Oke, sampai sini paham? Sudah selesai belum? Ya, betul, belum. Kita lanjut. 3 pangkat berapa? 4 per, ingat di sini nggak ada. Artinya apa? Pangkat 2, berarti 4 per 2. 4, berapa sini? 6 per 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Oke, nanti berlatih lagi ya. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat keempat. Oke, sifat keempat. Bentuknya adalah N. Nah, ini sama kayak tadi perkalian, sekarang pembagian, hampir sama. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, sama kan? Oke, kita beri contoh misalkan di sini ini ada dua bilangan pokok yang berbeda. 2. Ya. Wah, Pak itu 2. Oke, 2-nya nggak usah ditulis. Langsung saja. Di sini kita ambil 3 saja ya. Di sini 6 pangkat 3 per di sini 2 pangkat 6. Ini seharusnya lebih panjang ini ya, gambarnya panjang gini seharusnya. Nah, gitu. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3. Sini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Kalau dijalankan terus hasilnya adalah seperti ini. 6 pangkat 3 per 3 per 2 pangkat 6 per 3 sama dengan 6 pangkat 1, nggak usah ditulis, per 2 pangkat 2. Oke, terakhir sifat yang kelima. Baik, kita lanjut ke sifat kelima ya. Sifat kelima tertulis seperti ini. Hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Oke, di sini sorry maaf. Di sini M kali N akar A. Oke, di sini ada kesalahan ya. Ini B-nya nggak ada, ini seharusnya B-nya ya. Sampai situ saja sampai A. Oke, kita beri contoh misalkan di sini ada akar 3. Kemudian di sini akar 6. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 akar 6 sama dengan 6 akar. Oke, seperti ini. Hasilnya sama dengan 6 pangkat berapa? 1 per 6. Oke, sampai sini paham? Oke, salah paham ya. Baik anak-anakku, kita akan lanjut ke pemahaman mengenai bentuk akar. Pada dasarnya, akar adalah bagian dari bentuk pangkat.
Misalkan di sini, namun pangkatnya adalah pangkat pecahan. Contoh misalkan akar 4. Akar 4 ini sama dengan 4 pangkat berapa? Tadi sudah kita bahas. Ingat, 1/2. 4 ini bisa kita sederhanakan. 4 itu adalah berapa? 2 pangkat 2. Oke, ini adalah 4 dipangkatkan setengah. Nah, langsung kita aplikasi ke dalam pelajaran yang lalu. Maka hasilnya kali pangkatnya. 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 tidak ditulis. Oke, saya ulang lagi ya. Misalkan di sini akar pangkat 3 dari 9 misalkan. Oke, maka sini 9 pangkat berapa? 1/3. 9 bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan menjadi berapa? 3 pangkat 2 itu 9 kali 1/3. Sehingga hasilnya berapa? 3 pangkat 2/3. Oke, sampai sini paham? Ini adalah dasar dari akar, ya, berhubungan dengan pangkat. Jadi lawannya pangkat adalah akar. Oke, baik anak-anak yang hebat, kita akan lanjut ke dalam pembahasan lanjutan. Ya, di sini ada operasi aljabar bentuk akar, ada bilangan dengan 2 buah bilangan pokok. Misalkan di sini A akar C tambah B akar C, maka hasilnya adalah A tambah B akar C. Selama akarnya sama, maka bisa diproses koefisiennya. Contoh misalkan 3 akar 2 ditambah 2 akar 2, maka hasilnya berapa? 5 akar 2. Penjumlahan, pengurangan berlaku seperti ini. Misalkan 5 akar 2 diambil 3 akar 2 sama dengan berapa? 2 akar 2. Satu lagi misalkan 8 akar 3 diambil 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berapa? 8 dikurang 2, 6. 6 tambah 5, 11 akar 3. Nah, bentuk seperti ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akarnya harus sama. Oke. Lantas kalau perkalian bagaimana? Oh, kalau perkalian tidak melihat bentuk akar itu sama atau tidak. Ya. Misalkan di sini 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, ini bisa diproses. Hasilnya adalah 2 akar 6. Tanpa bentuk akarnya harus sama. Perkalian maupun pembagian. 3 akar 4 dikali 2 akar 2. Maka hasilnya 6 akar 8. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Baik, anak-anak yang hebat, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini bersama Mr. G, mudah sederhana. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Insya Allah, Mr. G berharap banyaklah berlatih untuk
memperlancar skill Anda. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.